Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya kita tetap semangat dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, agar kita tetap kuat dan terus dimampukan menjalani berbagai-bagai pergumulan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Marilah bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 8 April 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 49 ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yesaya 40 ayat 26. Jala halak na mangarupaho lehonoku mangaton sibukna sandiri. Jala inumonna mudarna sandiri maradu mabuk songon sian tuak napang. Jadi botoon ni nasa sibuk ma audu jahoba silehon tua jala sipaluaho nasun hinagugu manupak Jakub. Yesaya 49 ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikianlah dikatakan. Ada pepatah yang mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Atau kita balik, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu melebihi dari apapun. Ibu sanggup berkorban apapun untuk anaknya. Dia sanggup melakukan apapun untuk kebaikan anaknya. Dia sanggup berjuang dan mengorbankan segala sesuatu untuk kebahagiaan anak-anaknya. Tapi sekalipun demikian, kalau dikatakan kasih ibu sepanjang jalan, pasti juga ada batasnya. Karena suatu saat kita akan menemui satu jalan yang terputus, atau sering kita katakan dengan jalan buntu. Yang artinya, ibu itu punya keterbatasan sebagai manusia. Dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa juga bertindak salah kepada anak-anaknya. Sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, kasih Allah kekal selama-lamanya. Kasih Allah tak berubah, kasih Allah tak pernah berhenti, kasih Allah tidak pernah bisa dihambat oleh apapun. Sekalipun kita berdosa, Dia tetap kasih. Sekalipun kita berbuat baik, Dia tetap Allah yang maha kasih. Kasih-Nya tidak berubah oleh sikap dan perbuatan kita. Kasih-Nya tidak berubah oleh situasi, oleh perubahan iklim, cuaca dan lain sebagainya. Tidak. Kasih Allah kekal selama-lamanya. Kasih Allah tidak pernah berhenti sepanjang masa, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan bahkan tahun ke tahun. Dari dulu sampai sekarang, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Dalam keadaan tertekan dan tertindas, teraniaya, bangsa Israel di Babel membuat hidup mereka sangatlah menyedihkan. Tidak ada harapan.
Tidak ada cita-cita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Penindasan dan penganiayaan yang dialami oleh umat itu benar-benar meruntuhkan harga diri sampai ke titik yang terendah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Allah kekal selamanya. Tidak dibiarkan umatnya menderita terlalu lama. Dia Tuhan yang penuh belas kasih, menolong umatnya dan merancangkan satu hal atau perkara yang besar bagi kehidupan bangsa Israel, yaitu mereka akan dibawa keluar dan dikembalikan ke tanah warisan nenek moyangnya, yaitu Yerusalem. Yerusalem runtuh. Sion harus dipulihkan. Itulah sebabnya Allah berperan untuk memulihkan Sion, memulihkan kehidupan umat di dalam kuasa dan kebesarannya. Tidak ada yang dapat melebihi apa yang sudah atau yang akan dikerjakan Allah. Demikianlah harapan baru dari Allah disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel waktu itu. Bahwasanya Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak mungkin menurut ukuran manusia. Renungan kita pada hari ini dikatakan, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Bagaimana bisa seseorang memakan dagingnya sendiri? Ya, yang ada kita lihat adalah orang yang menindas dan memakan daging sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan semua bisa diubah. Diubah secara luar biasa. Mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur. Lihatlah, apa yang tidak dapat dilakukan Tuhan, semua bisa dilakukannya. Tapi kenapa kacau? Kenapa semuanya tidak seperti yang kita harapkan? Manusialah yang berdosa. Manusialah yang jahat, yang hidup semena-mena dan memperlakukan orang lain tidak adil. Maka mereka akan tersiksa sendiri oleh perbuatannya. Dia akan mati di dalam kebodohannya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan setia kepada Allah yang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang maha baik, yang maha kasih. Dialah juru selamat, sang penebus dosa-dosa kita. Dia Allah yang kekal, yaitu Allah Yakub. Dan tetap Dia jugalah yang menjadi Allah kita sampai pada hari ini. Jikalau hidupmu sedang tidak menentu, pekerjaanmu sedang tidak menghasilkan buah, bila cobaan datang silih berganti menimpa keadaanmu, datanglah kepada Tuhan dan percayalah kalau kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Yang pasti Dia juga yang sanggup menata kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah bersandar dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, dengan pengalamanmu, dengan kekayaanmu, dengan kerabat-kerabatmu. Karena semua itu adalah terbatas dan sementara. Tetapi datanglah dan berserah kepada Tuhan, nantikan dan terimalah pertolongan. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, ajari kami untuk memakai hidup kami, menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.